Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas anugerah iman kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga iman kami selalu bertumbuh dan berbuah. Dalam Yesus Kristus Putramu, kami menemukan makna hidup, kedamaian, dan kekuatan untuk mengasihi Engkau, sesama, dan semesta. Kami membutuhkan-Mu, ya Allah, terutama kerahiman-Mu yang penuh kasih yang Kau nyatakan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Sertailah dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Semoga hidup kami berkenan kepadamu dengan setiap pikiran, kata, dan perbuatan kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 14 ayat 6-14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sabda itu ditujukan kepada Thomas dan juga kepada kita. Yesus Kristuslah jawaban atas hidup kita
karena Dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yesus Kristus menyatukan manusia dengan Allah dengan cara sempurna. Dalam Kristuslah kita menemukan jalan hidup. Dalam Kristus kita menemukan kebenaran. Dalam Kristus kita memperoleh hidup kekal. Itulah sebabnya sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tidak hanya mengikuti seperangkat aturan atau percaya pada doktrin, melainkan kita mengikuti sosok pribadi, Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus mengatakan kepada Thomas yang meragukan kebangkitannya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 29. Dan kepada Thomas pada hari ini, Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ketika Yesus menyatakan hal ini, Filipus bertanya kepada Yesus Kristus agar menunjukkan Bapa. Dan Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa." Sama seperti yang disampaikan kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, karena Bapa dan Kristus adalah satu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan sabda itu, Yesus Kristus menegaskan bahwa wajah Allah menjadi nyata dalam pribadi Kristus. Konsili Nisea yang kedua pada tahun 787 menegaskan kembali penggunaan gambar-gambar suci, ikon-ikon, karena gambar-gambar itu membantu kita. Gambar-gambar dan seni religius menghubungkan kita dengan misteri penjelmaan. Itu juga yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 476. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap manusia memiliki kerinduan bahkan kebutuhan untuk mengenal, mengalami, dan melihat Allah. Dan misteri penjelmaan merupakan tanggapan Allah atas kerinduan itu. Inilah salah satu alasan Gereja Katolik membolehkan gambar-gambar suci yang menghadirkan wajah Allah bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita bersyukur dan bersukacita karena boleh melihat, mengimani, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan kehidupan kita. Semoga kita pun dimampukan menghadirkan wajah kerahiman Allah dalam setiap karya dan perbuatan baik yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, shalom, berkah dalam.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam